puasa selalu ada istilah penutupan pengajian ya. Kalau di Sehati tidak ada ya, tidak ada penutupan. Kajian ilmu jalan terus. Justru Ramadan itu kita gunakan untuk menimba ilmu. Jadi tidak ada istilah penutupan pengajian. Nanti buka laginya susah, repot ya. Jadi insya Allah ada acara buka puasa bersama untuk sehati ya di puasa. Sementara ini dijadwalkan tanggal 24 Maret ya, 24 Maret. Ahad kalau nggak salah itu ya, hari Ahad. Nanti ada tunggu aja pengumuman dari resmi dari DKM DT Jakarta. Dan mohon yang sudah bergabung jika anggota Sati seperti biasa supaya lebih mudah mengenali, mengubah namanya, nama profil menjadi nama underscore DS1 sampai 9, kemudian underscore domisili. Untuk sehati generasi 1, ya, itu seperti yang ditulis oleh Mbak Kris, mana Mbak Kris tadi? Mbak Kris menghilang. Oh, ada Mbak Kris ya. Nah, seperti yang ditulis oleh Mbak Kresanti dari Jakarta, untuk sehati generasi 1, itu ditulis Kresanti underscore sehati 1 sampai dengan 13. Ya, underscore domisili. Ya, yang merasa anggota sehati generasi 1, nah, yang generasi 2 atau generasi pandemik, karena dihidupkan kembali pada saat pandemi, maka cukup dengan nama underscore DS1 sampai 9 underscore domisili. Silakan untuk diubah. Terima kasih atas kesediaannya untuk dirubah. Nah, seperti Happy ini, Happy DS8 ya. Nah, ini Jakarta. Nah, gitu. Yang lainnya silakan. Kalau yang umum tidak perlu diubah, cukup namanya saja dan domisili. Ya, kalau mau dirubah silakan domisili ya, bukan alamat lengkap. Alamat lengkap nggak cukup nanti. Ya, domisili saja. Kayak Tediah nih, dia setuju rajin Tediah nih ya. Iya, baik. Iya, tampaknya eh iya, tampaknya statisan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Iya, semua sehat ya? alhamdulillah agak kecil sedikit suaranya nggak apa-apa nih. Coba saya Oh, masa sih? Kok terdengar ini suara saya? mungkin ya sudah. Mana sehat semua ya, Bang Gopal? Alhamdulillah, ya acungkan jempol. Ya, sangat sangat dianjurkan untuk yang berani ya, yang berani video on atau on cam. Silakan, jangan lupa sebelum videonya dinyalakan pastikan aurat tertutup dengan sempurna, baik ikhwan maupun akhwat, dengan posisi yang pantas untuk dilihat ya. Baik, sebelum seperti biasa untuk ngopi untuk edisinya bersama Ustadz Ihsan Hakim, kami buka lebih awal memang, dan memang karena jatuh waktu Isya Jakarta dan sekitarnya masih di sekitaran menjelang setengah 8, jadi agak terlambat terlambat sedikit pembukaannya karena disesuaikan dengan waktu sholat. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Terima kasih sebelumnya. Ini belum ada yang DS9. Oh, ada. Tadi saya lihat ya Agus juga ya. Agus 789 kayaknya. Terima kasih Gus. Ada yang suami istri? Kayak tadi saya lihat tuh. Iya, Hilma ya. Hilma sama Hendar. Iya, iya gambarnya lagi duduk. Oh iya. Kak. Oke. Iya itu Bang, kalau lihat yang Hilma Yulia itu fotonya bersama suaminya itu ya. Masya Allah, Bukan. Masya Ya, Allah. itu Barakallahu fiik, barakallahu fiik. sudah resmi itu. Dan kemarin alhamdulillah ikut Saati Supercamp Daurah Saati 9 yang di Citeko. Insya Allah ya, Iya, Insya Allah. baik.
Ada yang mau ditanyakan, mau bincang-bincang dengan Ustadz Ihsan? Jadi nanti bahasan malam ini adalah masih sucikah pernikahanku? eh eh, Mungkin ya Ustadz Ihsan akan membahas lebih luas. Teman, mungkin fokusnya saja bahwa eh, di Majelis Hati, kalau setelah saya bongkar-bongkar, saya sempat melihat dokumentasi Sehati bahwa di Majelis Hati ditetapkan bahwa moto moto keduanya setelah berilmu untuk menjemput jodoh adalah menikah tanpa pacaran. Nah, kalau sudah terlanjur gimana nanti? Tuh, ya sudah terlanjur pacaran atau sudah terlanjur melakukan hal-hal yang mohon maaf kemaksiatan, apakah pernikahan yang terjadi nanti masih bisa suci, masih bisa mendapatkan kesakinahan, mawadah warohmah kah ya? Nah, nanti insya Allah Ustaz Ihsan akan membahasnya. Sekarang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau Ya, silakan. Ada Ustaz yang Ihsan ada mau khas yang lain. ya, Ada hal silakan yang lain. yang lain. Silakan. Yuk, masih ada waktu sekitar 5 menit, 6 menit. Silakan membahas tentang apa? Puasa atau Apa 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 saja. saja. Kalau di pembukaan tidak harus sesuai tema. Ini mumpung lagi lost ya. Dibuka. Silakan. Jenny, ada yang mau ditanyakan tadi ya? Bingung kalau disuruh nanya. Mau nanya apa? Ya Muna, nanya dong Mun. Ya Ustadz Ihsan, Ya, boleh. ini mau nanya tentang ruqyah. Oh Ada yang Rupiah ya. bilang, ada yang bilang misalnya saya minta di ruqyah gitu ya. Itu apa emang benar? Jadi kalau kita minta ya ruqyah, nanti semua amalan kita itu akan hilang, akan dihapus. Itu gimana Ustadz? Jadi, Kalau di bagus, Rupiah bagus. amalannya hilang Kayaknya, gitu. misalnya saya minta ruqyah gitu kan ke seseorang. Nah, itu nanti amalan ibadah kita malah akan hilang gitu. Waduh, Hmm. minta rukiahnya ke siapa nih? Ya ke ustaz gitu misalnya atau ustazah yang emang udah apa sih udah bisa lah udah ahlinya. Baik, Kita akan bahas silakan. dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Arti ruqyah sendiri. Mm-mm. Ruqyah itu sebelum di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Itu artinya mantra. Mantra artinya. Nah, mantra bagi orang Arab itu sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW ya pakai bahasa-bahasa yang kalau Mm. di Indonesia itu ya pakai bahasa-bahasa apalah gitu ya. Yang tidak Qurani, tidak Islami. Lalu setelah datang Rasulullah Muhammad SAW, lalu ruqyah itu diganti dengan bacaan Al-Quran. Ya, dengan bacaan Al-Quran. Tidak ada ritual-ritual tertentu. Nah, ketika pada saat kita mendengar seperti ada dalil bahwa orang-orang yang minta diruqyah dia tidak akan ia orang-orang yang tidak minta diruqyah itu dia termasuk dalam golongan 70.000 orang yang tidak dihisap. Mm. Berarti kalau misalnya diruqyah minta diruqyah berarti dia tidak termasuk dalam golongan 70.000 orang yang tidak dihisap. Mm. Paham? Nah, itu dalilnya dulu sahihnya. Mm. Berarti permasalahan kalau ada orang minta diruqyah, saya pribadi berdua nih sama Ustadz. Ustadz, tolong dong ruqyah saya. Berarti saya tidak masuk dalam kategori itu. Nah, ini salah pengertian. Saya pernah nanya seorang syekh, apakah begitu? Bukan. Yang maksudnya tidak masuk dalam kategori dia tidak dihisap nanti di akhirat adalah yang dia minta diruqyah, ruqyahnya tidak syar'i. Mm. Ya. Paham ya? Misalnya ke dukun. Dan kita tahu dukun itu kalau ngeruqyah nggak syar'i, nggak ada hal-hal yang syar'i. Ada pakai kembang-kembangnya, Mm. menyentuh, banyak kan. Di sini banyak disuruh buka baju misalnya, Ya. ruqyahnya atau auratnya jadi terlihat dan sebagainya. Hati-hati. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau dia minta ruqyah seperti itu, dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dia di akhirat nanti tanpa hisab. Nah, berarti boleh nggak minta diruqyah? Boleh. Tapi kepada ustadz yang memang benar-benar dia syar'i. Dan tapi ingat ya rata-rata semua ustadz nggak ada yang ngomong bahwa dia nggak syar'i. Minta ruqyah saja sama saya karena saya nggak syar'i, nggak mungkin. Mm. Saya sesuai sunnah pasti ngomongnya gitu. Nah ini maksudnya cari ustadz-ustadz yang benar syar'i gimana? Atau mana yang lebih baik? Meruqyah diri sendiri dengan membaca Al-Quran. Itu yang lebih baik daripada meminta. Mm. Itu lebih baik. Soalnya mau dia Pak Ustadz
selalu kemasukan terus dan sebagai kalau dia ngeruqyah sendiri selalu ada hal-hal yang sifatnya mungkin dia nggak kuat, ya udah boleh minta diruqyah oleh ustadz yang syar'i. Makanya bisa kita lihat, misalnya saya tambahkan sedikit, orang yang biasanya diruqyah itu tidak mesti bahwa orang kemasukan setan inkopart itu apa ya, masuk secara fisik setannya. Contoh misalnya dibacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata dia gini-gini nih, Oh, ya. tangan saya tuh garuk-garuk pakai suara yang aneh-aneh. Nah, itu biasanya itu setan yang masuk Hmm. gitu ya, terganggu. Ada juga yang dia teriak-teriak. Tidak mesti bahwa itu setan. Bisa aja gangguan psikologis. Jadi bukan karena setan. Setan yang menggoda dia juga, tapi bukan yang masukan tadi. Atau kita dibuat oleh setan untuk menjauhkan diri kita ibadah kepada Allah. Baca Quran kita males, sholat kita udah males, untuk ibadah kita males. Kita mau ruqyah gimana Pak Ustadz? Orang bacanya udah males, minta boleh. Kalau ada orang lagi baca Quran atau ada murotal, dengarkan terus. Nah itu bisa meruqyah diri sendiri. Nah itu yang lebih baik. Ya. Ya nggak ada Ustadz yang ngomong bahwa ruqyah aja sama saya syar'i kok. Semua pasti ngomong syar'i. Ya, lebih baik meruqyah sendiri itu lebih baik. Kecuali memang orang ini memang sering kemasukan dan lemah, ya silakan diminta diruqyah oleh orang lain. Saya ada kajian pembantu rumah tangga yang kalau diruqyah lemes terus, lemes terus dia. Ternyata dia di diancam oleh orang waktu itu pernah melamar dia, kakek-kakek melamar dia nggak terima. Langsung katanya, waduh selalu diruqyah terus sembuh. Ya seperti itu. Alam bisawab. Jadi dibolehkan minta ruqyah kalau ruqyah tersebut syar'i ya. Dibolehkan. Yang lain, silakan. Ya, yang lain. Satu pertanyaan lagi sebelum kita mulai kajian utama Boleh. kita. Seru nih bahasan ruqyah nih, boleh juga. Ini ada bahasan Ya, sendiri lah itu. apa mau dibahas sendiri nanti kita lihat ya. Iya. Kita lihat jadwalnya. Karena kan ada orang-orang Ustadz saya nggak dapat jodoh terus di ruqyah Nah, aja ya. ya pernah Apa itu ada keperluannya? yang menanyakan. Apa keperluannya? Banyak itu. Apa keperluannya? Orang nggak dapat jodoh bukan karena nggak masukkan setan. Oh, setan goda saya terus. Setiap ada laki ke saya kok menolak terus. Ya Eh, mungkin kalau ada tanda-tanda seperti itu bisa diruqyah. eh, Tapi kalau misalnya nggak ada hal yang lain karena memang maaf, ya emang kitanya sendiri nggak silaturahim. mhm. Coba ketika kita silaturahim bisa saja. Dan ingat ya menjadi satu wasilah. Mau daurah sehati, kita silaturahim ke rumah orang tua kita, ke rumah teman dan sebagainya. Ingat ya, ini tidak mesti bahwa wasilah itu dari daurah sehati, tidak. Ya. Bisa saja dari doa kita ngaji di sini, tapi dapatnya di tempat yang lain. Jangan salah kaprah. Ikut kajian daurah sehati, kenapa nggak dapat? Nah ini salah Dapat. kaprah. Salah, nggak Ya. boleh. Jangan begitu. Kita di sini mau berilmu. Ya, entah kita tidak tahu. Wasilah dari berilmu ini kita dapat dari sini atau dari mana kita tidak tahu. Dan ingat tidak boleh suuzon kepada Allah. Ya. Lanjut. Ini kok. Baik, satu pertanyaan, silakan. Siapa yang mau Silakan. nanya? Kalau ada yang mau tanya lagi tentang ruqyah boleh. Atau tentang puasa atau apa. Tentang puasa juga boleh, apa saja. Yang lain ada? Kemudian mau tanya lagi. Ada yang Ada kurang yang apa masih mau? unek-unek, mana? Silakan. Kalau mau ditanya lagi, Ya, kalau ruqyah pribadi kan khawatir bacaannya mungkin apa ya, ada yang salah gitu Ustaz. Nggak apa-apa. Kan Bisa kalau bisa bacaan kita lewat. kesalahan yang nggak kopi. Kita baca Quran biasa aja. Itu ruqyah. hmm, Nggak apa-apa. Ruqyah itu nggak ada bacaan tertentu. Kita lagi baca Quran. Iya ruqyah itu buat diri sendiri. apapun ayatnya, Ustadz ya. Apapun ayatnya, nggak ada ayat tertentu. Mau surat ayat kursi boleh, mau apa boleh. Yang penting ada di dalam Al-Quran. Dan para ulama menjelaskan semua yang ada di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat tentang ruqyah. Apapun. Nggak mesti berhubungan bahwa di situ dengan syaitan. Orang dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa gitu, misal Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah hubungan dengan syaitannya apa? Misalnya. Bisa saja. Kenapa ketika kita punya kekuatan, kita keikhlasan terutama ya, bisa semua bisa meruqyah. Ya, bukan ustadz saja. Banyak yang ustadz yang ruqyah belum tentu itu si orang si jinnya keluar, belum tentu. Ini apa nih? Ada yang mau tanya di Di teks. chatroom. Di chatroomnya, maaf, dari Angga. Angga ya, apakah makmum masbuk
yang tidak dapat Fatihah masih dapat rakaatnya. Iya, bagus. Masih bisa dihitung rakaatnya, Ustaz. Bagus. Jadi ada hadis yang umum, ada yang khusus. Kalau yang khusus, tidaklah orang itu disebut ia sholat manakala dia tidak baca Fatihah. Itu khusus. Ada. Ketika pada saat makmum, hitungan satu rakaat itu adalah di ruku. Seorang makmum dapat ruku bersama imam, maka dia dapat satu rakaat. Tapi kalau dia sudah tidak dapat ruku, maka dia hitungannya jadi masbuk. Paham ya? Berarti kan tadi masih Fatihah kan? Ya. Imam lagi baca Fatihah selesai. Ternyata dia baca surat. Terus kita ikut imam. Baca surat, berarti kita nggak dapat Fatihah. Atau kita baca Fatihah sendiri. Oke, berarti kita nggak masbuk. Ternyata imamnya udah ruku deh. Maka kita setelah takbiratul ihram, ingat ya, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, lalu ikut ruku bersama imam. Jangan langsung Allahu Akbar langsung ruku. Tidak, karena takbiratul ihram masuk rukun atau syarat. Ya. Ya gitu. Jadi takbiratul ihram dulu, lalu ikut ruku bersama imam, maka dia tetap dapat satu rakaat. Jadi satu rakaat ketika pada saat berjamaah dihitungnya dari ruku bersama imam. Paham? Kecuali dia salat sendiri. Dia nggak dapat Fatihah, nggak baca Fatihah, nggak sah. Ya, kalau dia makmum, maka dia dapat satu rakaat ketika pada saat ruku bersama imam. Baik. Baik, ada yang lagi? Nah, ini udah bagus, banyak pertanyaan. Nanti di sesi jawab bolehlah kita buka Boleh. untuk bebas. Silakan. Baik, sekarang kita masuki kajian utama dengan tema masih sucikah pernikahanku. Silakan. Kalau judulnya ini, judulnya ampun dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'mina rahmani rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala banyak limpahan ya kasih kepada kita menjelang bulan suci Ramadan ini. Harapan dan doa kita semua bisa tersampai di bulan suci Ramadan. Ditunggu-tunggu, satu bulan yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena bulan ini syahrul doa. Bulannya orang banyak berdoa. Syahrul maghfirah, banyaknya orang ketika pada saat itu memohon ampun. Ya, syahrul imtihan, bulannya ujian dan yang lain. Ya, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, dan orang-orang yang bertemu bulan suci Ramadan dia sangat beruntung. Ya, bukan berarti orang tua kita meninggal sebelum Ramadan, bagaimana Pak Ustadz? Ya, artinya ketika pada saat dia menemui Ramadan cuma beberapa hari puasa, pasti beruntung. Ya, saya berdoa berharap mudah-mudahan kita semua dipertemukan ya di bulan suci Ramadan dan juga diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan untuk menyelesaikan amalan-amalan atau amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Amin. Ayyuhal ikhwah rahmani rahmakumullah. Ketika Bang Riko ngasih judul ini, saya pasti ada kasus apa ya waktu itu ya, yang ada berhubungan dengan judul ini. Dan ternyata banyak ya kita temui dari yang di Sahati dulu, sekarang ada Doros Ati, atau murid-murid saya kajian dan yang lain ketika pada saat mereka konsultasi dan sebagainya, itu banyak mempertanyakan kegundahan dia ketika pada saat setelah menikah. Misalnya tadi ada yang dia pacaran sudah bukan kelewat batas lah gitu istilahnya, udah pacaran, walaupun dia nggak sempat berzinah, Pak Ustaz. Tapi kalau ditanya pacaran saya, jorok lah kata dia. Tapi saya nggak berzina. Saya takut, saya pokoknya pengen supaya kenapa? Ya sama istri saya ketika pertama kali mengalami dengan istri saya ini. Tapi jorok lah kalau pertanyaan apa namanya? Oh pacarannya ya pacaran nggak baik lah. Nah akhirnya saya menikah sama. Yang kedua ada juga yang dia sampai ketika pada saat pacaran dia berzina dengan perempuan tersebut dan akhirnya menikah dengan perempuan tersebut, kan? Atau ada seseorang yang dia berzina tapi menikahnya dengan yang lain. Dengan yang lain. Lalu saya pengebohongin istri saya terus karena pasti terganggu Pak Ustadz.
Ya, karena setelah saya bertobat, teringat terus, sehingga apakah ini juga suci saya dengan istri saya yang sekarang ini, atau mungkin kasus-kasus yang lain. Dari ini semua kita bisa lihat bahwa ternyata ada beberapa hal yang harus kita ambil. Yang pertama, ketika pada saat ada seorang menikah, perempuan dan laki menikah, lalu dia punya dosa tertentu. Misal kita ambil kasus yang awal, dia pernah pacaran berdua, ya, walaupun tidak berzina. Ketika dia menikah, menikahnya tetap sah. Dosa yang kemarin mah dosa yang kemarin. Yang sekarang bicaranya sah sah, nggak ada hubungan. Tapi kalau berbicara ketika pada saat dia mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa, maka dia bertobat. Gitu. Ya apalagi sekarang saya nggak pacaran dengan yang lain, Pak Ustadz. Orang saya udah dapat istri saya sekarang ini. Iya, berarti yang kemarin itu nggak dosa. Enggak, tetap dosa. Kalau dia bertobat baru Allah ampunkan. Ya. Lalu kasus yang kedua tadi. Ternyata dia pacaran berzina dengan perempuan itu juga. Dan menikah dengan perempuan itu juga. Sehingga dia merasa kenapa? Ya kan nggak dosa. Kan juga kenapa? Saya juga pas akad nikah juga dengan dia. Ini juga beda. Tetap yang dulu dosa berdosa zina. Dan ingat ya, jangan dibuat oleh setan pemahaman-pemahaman yang batil bahwa pemahaman kita itu bahwa kan menikahnya dengan perempuan ini Pak Ustadz. Sehingga kan zinanya tidak dihitung dong. Enggak, tetap dihitung. Karena kalimat zina itu adalah berhubungan intim di luar pernikahan. Nah, bagaimana caranya? Jadi bertobat pada Allah. Sekarang bagaimana Pak Ustadz? Masih ingat terus saya? Pasti. Atau yang kasus ketiga, dia berzina dengan yang lain. Tapi menikah dengan perempuan ya, yang berbeda. Lalu bagaimana status pernikahan saya suci nggak? Pokoknya tadi, sebatas ketika pada saat dia nikah di sini, bicaranya sah dengan perempuan yang dinikahi sekarang. Permasalahannya ke belakangnya ini. Kita tetap dosa dari yang cuma pacaran tapi nggak zina. Dia berzina tapi dengan yang itu akhirnya nikah atau dengan yang lain. Nah permasalahannya banyak di antara mereka merasa nggak suci atau merasa dirinya apa kotor, merasa dirinya apa bahwa sepertinya mengkhianati bahwa istrinya tersebut atau suaminya tersebut. Ini enggak. Di dalam Al-Quran yang surat, kalau di kartu undangan surat berapa Bang Riko? Ada yang tahu di kartu undangan itu melulu suratnya? Surat Rum ayat Ayat 21. 21. Ya, paling populer itu, Ustaz. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan ayat itu menjelaskan tentang bagaimana wa min ayati an khalaqakum gitu ya. Ya. Wa min ayati an khalaqakum ya. Min anfusikum azwaja. Bahwa kalian itu dijadikan oleh Allah berpasangan, ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba bayangkan kalau tidak berpasangan. Aduh, repot banget ya. Yang kita aja sekarang mau risi laki-laki sama laki-laki, perempuan jijik banget. Ya, yang seorang laki dengan perempuan ya lain jenis tidak dikenal, tidak mengenal, tapi ternyata ta'aruf, lalu dia menikah, Allah tumbuhkan rasa sayang. Hmm. Kok bisa ada orang yang dia pacaran lama banget, pas dia nikah cerai? Aneh kan? Karena kalimatnya di sini bahwa sebagai tanda kekuasaan Allah tersebut adalah azwajan dipasangkan oleh Allah litaskunu. Orang yang dia memahami bahwa tanda-tanda ayat itu adalah dia nanti Allah berikan litaskunu sakinah. Sakinah ini, kalimat tenang ini banyak orang yang berkenaan dengan masalah memahami tentang tempat sebenarnya. Punya rumah bagus, dia kan punya mobil itu sakinah, sakan tempat. Kalau mawaddah, sakinata di sini jelaskan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu berkenaan dengan keharmonisan di rumah. Contoh misalnya seseorang nggak dikenal nih, lagi berdua ngobrol. Ternyata kok nyambung ya. Coba kenapa enak kok nyambung banget itu mawaddah. Seorang istri dan suami kalau ngobrol,
Bisa dia nggak mawadah, males kalau ngobrol sama istrinya, males ngobrol sama suaminya ketika mau tidur di malam hari. Tapi kalau ngobrol sama teman SMA-nya, lamaan mana? Kalau reuni, Betul. lamaan mana? Kalau sama istri, nah atau di sini dijelaskan tadi juga, ya warahmah, Allah tumbuhkan rasa sayang. Ada orang yang kenapa? Seorang pelacur dengan seorang, kayak ada tumbuh rasa sayang dia. Tapi kenapa? Ada mawadah juga. Tapi dibuat nggak tenang. Hmm. Ngobrol sama pelacur ada yang dia senang. Bahkan pelacur ngelayaninnya lebih dari istri. Ya, yang istri tidak melakukan dia lakukan. Dia servis walaupun ujung-ujungnya dia pengen dapat duit. Apakah ada rasa sayang di situ? Mungkin bagi yang si laki bisa menyurahkan rasa sayang. Tapi bagi perempuan hanya sekedar menyerahkan diri aja, Pak Ustaz. Apalagi kalau dia punya suami. Nah ini kan menunjukkan bahwa ternyata Pak, Allah yang jadikan tiga hal tersebut. Ada suami yang nggak kenal dengan istrinya dulu. Kenapa? Ada jadi kenapa ngobrolnya nyambung. Terus ada ketenangan, ada kenyamanan, comfort yang istilahnya sama dia beda kok sama yang lain. Tapi kok sama istri beda. Ketika pada saat dia berhubungan intim nggak ada rasa dosa. Hmm. Tapi kalau dengan pelacur ada terus. Sama ketika pada saat yang tadi pacaran. Ketika pada saat dia nikah, pacaran yang kemarin membuat dia kenapa? Sampai sekarang bisa ingat. Bang Riko dulu atau siapa di sini pernah punya pacar. Sampai sekarang nggak lupa. Karena itu subhat namanya. Ada orang yang dia nggak bisa ngilangin musik. Subhat musik. Saya nggak tahu kalau di sini coba cari deh. Yang nggak bisa dihilangin yang mana. Pokoknya kalau dengar musik tahun 90-an, wah Bang Riko tahun 80 90, aduh nggak bisa hilang. Karena memang tiap hari dengernya ya itu. Mau lagunya ini, judulnya ini, yang nyanyi ini tahun berapa hafal. Hmm. Ada yang nggak bisa ngilanginnya, kenapa? Dia bisa ngilangin, musik apaan sih? Nggak. Tapi kalau misalnya denger nama pacarnya, denger SMA, denger ini, inget tuh. Langsung nyambung, oh si Fulan, oh si Fulana. Walaupun dia udah punya istri, iya. Hmm. Bahkan ada dulu, kalau yang konsultasi ke saya, ketika berhubungan intim, dia bayangin pacar lamanya aja. Hmm. Dia nggak bayangin pasangan. Baru terangsang katanya Pak Ustadz. Sebab gimana? Suami saya nggak ada memberikan tadi atau pasangan saya nggak berikan sakinah mawaddah rahmah tadi. Ada nyaman saya udah nyerahin tubuh. Makanya yang dia ingat air. Ada yang dia subhatnya ngelihat video porno misalnya. Nggak bisa hilang-hilang itu. Karena ternyata di otak kita itu ketika kita nonton itu ada nanti udah tobat pengen lagi. Kecandu udah nggak bisa hilang. Atau ada subhat yang lain saya nggak tahu. Ada subhat pemahaman pengajian sesat yang dia susah kalau dinasihatin ada. Nah, ini kalau kita bisa lihat ada subhat-subhat kita yang ingat tentang dosa-dosa kita di masa lalu dan itu dibuat oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi Betul. sudurina. Dibuat supaya kita ingat dengan masa lalu. Nah, sehingga membuat nanti pernikahan kita jadi kenapa? Aduh, masih suci nggak ya? Masih murni nggak ya? Atau gimana ya? Masih ingat terus. Kita lihat ayatnya. Surat Fusilat. Tadi kita akan membahas nanti yang ini. Surat Fusilat itu surat 41, Bang Riko. Ayatnya ke-25. Dibuat oleh setan supaya kita ingat masa lalu. Yang ke depan diingat juga kenapa? Diingat hal-hal yang ya subhat tadi. Ke belakang dibuat di belakang dibuat ke belakang dibuat kenangan, di depan dibuat angan-angan. Dibuat sehingga sehingga pada saat bentar. Ya, siapa? Oh, yang ada. Ya, jadi kita bisa lihat begitu banyak orang-orang yang dia seperti kembali lagi ada iklan tadi. Ada tamu yang datang. Sobat-sobat itu kenapa? Aduh, gimana ya pernikahannya ini sah atau enggak ya? Ini gimana ya? Orang-orang yang masih ingat-ingat dengan masa lalunya gitu ya. Oh, bersih enggak ya? Suci.
Sama lagi nanti taruh lagi. Surat 41 ayat 25. Ke depan dibuat angan-angan, ke belakang dibuat kenangan. Ada yang dia kenangannya terus nggak bisa ngilangin. Apalagi misalnya pacarnya meninggal. Akhirnya kena subatnya sehingga istrinya yang sekarang itu harus sempurna seperti pacarnya gitu, seperti istrinya. Atau ke depan dibuat angan-angan. Kalau nggak istri yang ini, saya punya istri yang seperti artis, akan begitu. Sehingga akan mengganggu kesucian rumah tangga kita. Bang. Nah sekarang ya apa yang harus kita lakukan untuk membersihkan itu? Surat 41 ayat 25, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa qayatna lahum qurana fazayyanu dibuat indah. Kholat. Ya. Wa qayatna lahum qurana fazayyanu dibuat indah. Sehingga kenapa? Ingatnya kenapa? Selalu tuh ideal menurut kita aja. Kalau nikah tuh kenapa? Sempurna. Padahal ada godaan semua, ada cobaan semua. Salah satunya tadi, yang ke depan dibuat angan-angan, ke belakang dibuat kenangan-kenangan tersebut. Kalau kita bicara, oke lah sekarang kita dudukan aja deh Pak Ustadz. Sah nggak saya nikah? Sah. Sekarang gimana caranya untuk ngilangin yang tadi? Anggap yang pertama. Kita pacaran Pak Ustadz sama orang lain atau sama istri ini. Terus akhirnya jadi menikah dengan dia. Bagaimana Pak Ustadz? Ya kenapa? Bertobat yang dulu. Lalu gimana Pak Ustadz kalau misalnya ada orang yang dia ketika pada satu berzina dengan perempuan itu, lalu dia menikah dengan perempuan itu, bertobat pada Allah. Bagus di Indonesia tidak ada hukum rajam seperti di hukum Islam. Itu banyak orang yang dirajam ini. Iya. Bertobat pada Allah. Kita lihat lagi di surat 25 ayat 70, surat Furqan ayat 70. Ayo yang lain boleh baca. Illa Ya. man taba Silakan. wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanah. Ayo siapa yang baca? Silakan. Kalian Ayo. Muna atau siapa lagi? Muna. Dia ada Omega di Lagi sini. nggak bisa, Ustaz. Ya, boleh silakan. Baik. Ayat 70 Ustadz ya. Ya, Surat 25. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ada berapa tahapan ya Bang Riko? Yang pertama ya Bertobat. bertobat. Ya. Illa man taba. Taba itu artinya kembali. Kalau Bang Riko dulu sering nonton film apa? Solid. Amitabha. Kembali. Illalladina apa namanya? Illa man taba. Kecuali orang bertobat. Dia Mantap. kembali, nggak mau lagi. Pokoknya kembali ke jalan Allah. Rujuk ia ila ta'ah. Dan dia meninggalkan maksiat. Gimana caranya? Lalu Allah jelaskan lagi. Illa man taba wa amana. Jadi dia beriman pada Allah. Dia ngaji terus. Dia bertobat terus. Lalu diberikan lagi di situ. Illa man taba wa amana. Wa amila amalan soleh. Dia beramal soleh. Dia lakukan aktivitas yang lain. Sekarang Pak Iksan, dulu saya memang pacaran. Tapi sekarang saya mau menggunakan ta'aruf. Memang kelihatannya sepertinya lama. Kita nggak tahu bicara jodoh itu gimana. Ini ada istri saya nih. Kemarin tanggal 29 ada kakek-kakek sama nenek-nenek di Bogor di tempat pondok saya. Neneknya si suaminya udah meninggal. Si kakek ini udah meninggal juga istrinya. Nggak jauh dalam tahun itu. Ya, si ibunya ini neneknya ini si ibu-ibu ini kerja jadi tukang masak di pondok kami. Kalau yang si lakinya ini jadi kuli bangunan lah di tempat kita. Dia ngisi waktu.
Saya kilik-kilik tuh, udah tuh ada janda tah, saya bilang. Dia ketawa, ya enggak ah katanya, takut ah, sieun katanya gini lah, ah, banyak lah bahasa Sunda mereka. Saya kenapa gini? Kemarin tanggal 29 nikah, Alhamdulillah. jodohin. Coba. Nah, iya, Artinya bukan masalah janda duda tetap, masa umur 60 sekian nah gitu ya. Jodohnya masih tetap ada. iya. Jadi Sekarang kan jodoh nggak bicaranya bukan tergantung masalah. usia ya Ustadz ya. Nggak mesti bahwa ternyata apa kita nggak tahu di sini. Lu Pak Ustadz saya udah umur 40 udah sekian. Hingga apa kita nggak tahu bahwa aktivitas amal ibadah kita ternyata diberikan oleh Allah melalui nikah ya. Ya. Umur sekian. Pokoknya sekarang ngaji aja nuntut ilmu aja. Ya, paling memang kita harus tutup kuping ketika pada saat ketemu saudara-saudara kita pas lagi lebaran, pas lagi ada acara pernikahan, ayo dong, kapan dong, gitu ya. Apalagi kalau bunganya dilempar ke belakang ya Bang Diko. Wah, datanya ke dia. Dapat mulu bunga Pak Ustadz saya, tapi nggak pernah nikah-nikah. Ya, menjadi musyrik nanti gara-gara bunga. Iya. Kita dapat gitu, nggak boleh, itu budaya mereka. Ya, kembali lagi. Faulaika yubadilu sayyiatim hasanat. Maka akan ganti kebaikan yang dulu dengan keburukan yang dulu dengan kebaikan. Artinya yang dulu pacaran, yang dulu berzina setelah dia bertobat kepada Allah, Allah ganti kebaikan. Salah satunya Pak, dia benci sama maksiat yang dulu pernah dia lakukan. Dia bilang sama suaminya, sudahlah. Dulu kita pernah melakukan ini berdosa. Ya sudah kita udah bertobat, sudah nikah. Jangan lakukan lagi. Lalu bagaimana yang dia berzina dengan yang lain, lalu ketika pada saat itu menikahnya dengan yang lain juga. Nggak usah perlu diceritakan. Dia juga nggak nanya, kamu pernah berzina ya? Jangan bohong. Ah, baru. Dia nggak nanya. Dan juga kita nggak perlu nanya-nanya begitu masa lalu ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah, ya masa lalu sudah selesai. Kalau kita ungkit-ungkit lagi yang tadi, ayat tadi. Setan buat supaya ke belakang dibuat kenangan, yang di depan dibuat tangan. Jangan diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit nggak akan bakal semua maaf, ada yang sempurna. Saya nanya dulu saya pacaran atau enggak, biar sempurna nih gimana. Saya diem, nggak ngomong pacaran. Ntar istri saya bohong ya. Pas ngomong, ya saya pernah pacaran. Berapa? 13. Waduh, 13 perempuan. Ngapain aja? Akhirnya susah saya mau jawab gimana. Nggak jujur. Dia begini, jujur. Abis-abisan babak belur. Jangan menanyakan sesuatu yang membuat ketika orang itu jawab, kita jadi susah. Betul. Kita udah tahu yang namanya uang riba itu haram di bank. Kita nanya, Pak Ustadz saya mau nanya nih tentang masalah uang riba. Iya, saya kan nabung nih di bank riba gini. Dia udah tahu sebenarnya jawaban. Pak Ustadz saya punya suami saya kerja di bank. Gimana ya Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz kerja di bank itu. Saya jawab, ternyata maaf. Aduh gimana ya Pak Ustadz kalau suami saya gini. Padahal dia tahu. Ya udah jangan ketika itu mau nanya, ya mendingan kenapa kerjain aja. Kalau mau keluar keluar. Terus kenapa? Ya udah, nata hati nih yang bener nih supaya kenapa? Punya pekerjaan yang baik ya suami suruh keluar biar tenang, biar mawaddah. Jadi kembali lagi. Jadi rumusnya Bang Niko, bagaimana sekarang itu? Apakah masih suci? Bisa suci. Ketika pada saat dia syarat pertama adalah dia bertobat pada Allah. Dan ini akan membuat dia tenang. Iya. Karena orang-orang yang dia bertobat kepada Allah akan membuat hatinya tenang. Orang-orang yang dia kembali kepada Allah, dia akan diberikan ketenangan oleh Allah. Surat 48 ayat keempat. Surat Al-Fat. Ayo yang lain dibuka. Surat Al-Fat ayat keempat. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan. Siapa yang memberikan ketenangan? Allah. Kalimat huwa dia tersebut tunggal atau jamak? Kuat. Huwa berarti tunggal. Dia doang. Berarti ada nggak yang memberikan ketenangan yang lain? Ada. Harta Pak Ustadz. Coba siapa yang sini bisa orang tenang dengan harta? Banyak banget kok orang juga maaf dengan harta malah jadi nggak tenang.
Kalau punya istri cantik, Pak Ustadz, saya tenang. Banyak banget yang dia punya istri cantik cerai. Nggak tenang-tenang. Gitu kan? Punya suami ganteng. Malah bingung dia pergi kemana-mana. Takut suaminya digodain. Punya pekerjaan ini Pak Ustadz. Punya jabatan begini Pak Ustadz. Mana sih? Tapi Allah yang menurunkan ketenangan. Mau dia ngumpet di desa mana. Tapi ada kakek-kakek, nenek-nenek, atau suami istri. Tenang hidupnya dia. Ya kan? Kenapa? Karena Allah yang berikan. Tapi nggak sampai di situ. Allah jelaskan. Liyazdadu imana ma'imanihim. Dan Allah berikan tambahkan. Liyazdadu. Tambahkan ketenangan. Di samping keimanan yang ada. Berarti ketika pada saat dia punya keimanannya bertambah. Maka Allah tambahkan ketenangan yang ada. Banyak mereka orang-orang yang dulu bermaksiat. Ternyata pas sudah nikah. Dia bertobat pada Allah. Tenang, lebih tenang. Saya Bang Niko maaf nih, nggak tahu ya, belum udah lama sekali ya. Waktu itu pernah reuni di Gintung saya. Hmm. Reuni di Gintung sini, mau makan ayam bakar apa namanya, ayam bakar Gintung. Ayam panggang, ayam bakar Gintung apa pokoknya ngobrol di situ. Ngobrol-ngobrol, saya ngeliat ya, Bang Niko, teman saya tuh pintar banget di SMA. Tapi hidupnya biasa aja gitu sekarang. Ada teman saya kenapa hidupnya kenapa? Wah bergaul, dia anak pecinta alam, waduh gak begajulan lah gitu. Wah gini, katanya sukses banget balik. Pakai ya peci kayak gini nih kayak saya gitu, Ya. peci haji gitu. Terus kenapa? Tapi kok anaknya, bukan dibilang selengnya nih, masih gaul lah gitu nih anak. Tapi kok pas dilihat sama istrinya gitu tenang dan sebagainya. Saya kebayang, "Ay, Allah begini kan. Ternyata tadi anak-anak yang ya istilahnya interpersonalnya bagus ya. Dia bagus, terus juga apa ya gaul, terus apa namanya humoris gitu ya. Terus juga ya ibadah, sholat ya sholat. Tapi di sini punya kepintaran intelijensinya, tapi SQ-nya lah yang nggak bagus gitu ya. IQ-nya yang nggak bagus. Ternyata kenapa? Kelihatan. Makanya kalau saya lihat, terus ya Allah liyazdadu imana ma'imanim. Ditambah oleh Allah ketenangan di samping keimanan yang ada ketika pada saat mereka bertobat. Berarti rumusnya yang kemarin-kemarin gimana bicara masih suci? Insya Allah. Kecuali kenapa ada syarat dari seorang istri dan suami. Saya mau nikah ya, asal kamu perawan. Saya mau nikah ya, asal kamu perjaka. Ternyata dia bohong. Berdohong. Saya mau nikah kalau begini. Ternyata dia bohong. Para ulama jelaskan bisa cacat ini. Walaupun kalau bicara sahkan Pak nikahnya di KUA dan sebagainya. Bukan nikah cara dia punya syarat. Punya syarat tertentu. Saya mau nikah. Tapi maaf ya saya nggak tinggal di rumah pasangannya ya misalnya. Atau istri gitu. Tidak mau tinggal di rumah suami. Kenapa? Saya punya orang tua yang sudah tua. Boleh ngajukan syarat itu? Boleh. Boleh sih. Suami juga begitu. Boleh ya kalau nikah dengan saya tapi pakai kerudung, pakai jilbab misalnya. Boleh. Ya, nanti ngaji ya, kita ngaji bersama-sama. Masya Allah. Nah, ketika pada saat dia syarat-syaratnya kan kita nggak ada syarat-syarat. Saya jarang nemuin ketika ada seorang laki-laki dan ini syarat. Syaratnya biasanya bukan berkenaan dengan hubungan intim, bukan itu biasanya. Kalau misalnya kita nanti nikah, kalau cerai nanti hartanya gini-gini ya. Itu sekarang tuh. Belum nikah aja udah ngomongin cerai. Belum nikah aja pernah udah ngomongin harta gono gini. Dari mana tuh? Nggak percayanya sama suami, nggak percayanya sama si istri. Jadi kembali lagi Bang Riko. Kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus atau dari pertanyaan yang ada ini, bisa nggak kembali, bukan kembali suci, bisa nggak Allah sucikan? Gitu? Bisa. Dengan cara apa? Kita berusaha untuk suci. Cari hal-hal yang memang bagaimana supaya kenapa? Ini bisa menjadi suci kembali. Sangat bisa. Pak Ustadz, si Fulana itu dulu pelacur Pak Ustadz. Dia bertobat kepada Allah Pak Ustadz. Lalu dia menikah Pak Ustadz. Dengan laki baik. Tapi dia udah bertobat Pak Ustadz. Pertanyaannya, ketika dia bertobat setelah dia melacur dan sebagainya, apakah dia suci? Suci. Dalam Islam. Mungkin bicaranya adalah perawan tidak perawan mungkin. Kita gambarnya kalau nggak perawan tuh nggak suci.
Ada kok yang nggak perawan dia masih suci. Orang yang misalnya maaf kecelakaan atau dia naik sepeda dan sebagainya. Ya. Pertanyaan juga laki. Laki ketika pada saat dari dia balik sampai dia menikah. Ketika pada saat itu dia keluar spermanya ketika pada saat lagi mimpi. Ada nggak laki yang ketika pada saat keluarnya mungkin maaf dia onani misalnya. Suci atau enggak dia? Hmm. Harus dilihatnya gitu. Harusnya proporsional lah gitu. Bagi seorang perempuan dan sebagainya kenapa? Bagi dia yang sudah maaf, sudah berzina dia Pak Ustadz bilang, tapi dia bertobat pada Allah. Dia disebutnya suci. Walaupun secara fisik ya dia nggak perawan gitu aja. Banyak nggak orang-orang yang ketika pada saat menikah, yang dulunya dia pelacur akhirnya menikah, atau dulunya dia nakal dan sebagainya, akhirnya dia menikah dengan wanita yang baik. Di zaman para sahabat banyak. Aus bin Samit dengan Khola binti Salabah. Hmm. Terus banyak mereka-mereka yang ketika di awal-awalnya jahiliyah berzina dengan perempuan-perempuan. Akhirnya dia hijrah bersama Rasulullah dan bertobat. Banyak. Apakah diungkit-ungkit oleh para sahabat, oleh para rasul, oleh Rasulullah Muhammad SAW? Enggak. Dia bersih, dia suci. Asalkan apa? Dia bertobat pada Allah. Makanya orang yang baru masuk Islam, kenapa? Dia disunahkan untuk sholat tobat. Bagaimana caranya dia baru masuk Islam dia belum ngerti gerakannya? Atau orang yang melakukan dosa-dosa besar dia sholat tobat. Kalau yang dosa kecil cukup istighfar. Jadi yang pertama Bang Riko, agar kembali lagi di mata Allah itu dia bersih, maka yang pertama adalah dia Oh. bertobat pada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah iklan-iklan berikut ini, adakah Bang Riko pengumuman? Silakan. Saya istirahat mau minum. Iya, insya Allah pengumuman cuma beberapa saja, terutama Boleh. berkaitan dengan kajian dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Ini mungkin Hmm, ada slide-nya. Iya, silakan sudah. operator. Ya, kajian Al-Hikam hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, lantai 5, mulai pukul 8.30 hingga 11.30. Kajian pembukanya bersama Ustadz Edi Abu Marwah, nanti kemudian dilanjut dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, kajian Kitab Al-Hikam. Kemudian, sanad gen baku. Ya, ini sanad gen baku untuk usia SD sampai dengan SMA. SD, SMP, SMA mungkin teman-teman ada yang punya keponakan, adik, dan bagian yang kategori usianya memenuhi, silakan bisa mengikuti sanlat gen baku bahagia bersama Al-Quran. Bisa menghubungi nomor yang tercantum di sini ada di 0813 8729 di DKM DT Jakarta. Silakan untuk informasi dan pendaftarannya bisa mengkontak itu ya nomornya. Baik, kemudian ya ini kegiatan Ramadan. Insya Allah nanti ada tarhib Ramadan, ada tausiah hikmah Ramadan, sholat tarawih, insya Allah, dan juga ada kajian zuhur, kajian spesial muslimah, majelis hati karim, ya. Ini untuk anggota Sati se-Jabodetabek, wajib hukumnya ya untuk hadir di Majelis Sati Karim. Ini buka puasa bersama intinya nanti. Dan insya Allah pada tanggal 24 Maret. Tulis saja kecil-kecil. Jadi ini 24 kegiatan Maret, Bang Riko. 24 Maret Ahad, Ustaz. Udah tikaf belum dia? Belum. Setahu saya sih Belum. 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 Insya Allah itikafnya antara tanggal 1 ya. 1 April sampai 10. Oh, masih jauh. Masih jauh gitu. 24. Insya Allah saat Ihsan bisa hadir. Ini insya Allah, doakan Ya, kita. ya, kami mengundang sih. Insya Allah baunya juga bisa berbagi gitu. Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah kita bicara lebih lanjut. Saya hubungi secara pribadi. Hmm. Ya, ini kegiatannya macam-macam. Ada iktikaf, ada layanan zikr, kemudian ditutup dengan sholat Idul Fitri.
Silakan menghubungi untuk kegiatan lengkapnya bisa menghubungi 0813 8729 untuk kegiatan Ramadan. Baik, yang selanjutnya ini berdonasi juga, ya, ini masih berkaitan dengan bulan Ramadan adalah ladang amal untuk berdonasi sedekah untuk buka puasa. Ya, bisa dengan air minum, DT Fresh ya, silakan. Ataupun berbagi kurma untuk takjil dan juga untuk iftar, makanan nasi box. Itu sudah tercantum nilai minimalnya. Silakan menghubungi 0813 8729 khususnya bagi anggota sehati di sini yang ingin bersedekah di bulan Ramadan. Berikutnya masih adakah? Oh iya, yang ini adalah donasi tetap bagi teman-teman yang masih ingin mendukung kegiatan dakwah DKM DT Jakarta khususnya untuk kajian ngopi sehati, baik kajian ngopi sehati online maupun ngopi sehati offline ya. Karena sekarang ngopi dibagi dua. Jadi yang biasanya nanti pun yang online, kalau biasa itu tetap nyaris tetap ya Ustadz Ihsan, maka nanti akan bergantian. Ada insya Allah ada Ustadz Zairika, ada Ustadz Miftahudin, juga Ustadz Tib. Kemudian ada kegiatan kajian kesehatan. Insya Allah nanti dengan Dokter Emma, ataupun finansial keluarga bersama Bunda Damayanti, atau mental health ya dengan Bunda Damayanti juga. Insya Allah bergiliran nanti itunya. Jadi lebih variatif kajian ngopi sehati, baik yang online maupun offline. Silakan yang ingin berdonasi untuk kegiatan dakwah ini di nomor yang tercantum, silakan dibuat screenshotnya, kemudian silakan disimpan. Insya Allah nanti bisa berguna di saat-saat tertentu. Oke, terima kasih. Ya, kita kembali ke Ustadz. Silakan. Allah. Dan iklannya 1 2 banyak juga nih, masa udah. Saya juga baru baca ini. belum cek tadi sebelumnya karena infonya baru disusun dari. Info masih dakwah kan, informasi kegiatan baik. Iya. Ya, kita kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikhwafillah, jadi begitu murahnya Allah. Makanya selalu kalimat-kalimat tadi yang surat 25 ayat 70 saja. Innallaha ghafurur rahim. Rahim. Udah ghafur rahim. Ada orang yang ghafur mengampuni, memaafkan, tapi nggak rahim. Udah bang, maafin dia aja bang. Iya gue maafin. Ya udah salaman bang. Oh maaf. Udah bang, maafin dia aja bang, udah nggak gini. Tapi dia mau ngutang lagi bang. Enak aja. Gue boleh maafin, tapi gue nggak mau begini. Oh. Allah nggak gitu. Bahkan Allah senang banget sama orang yang berbuat maksiat, lalu dia bertobat. Daripada orang yang flat, biasa aja baik-baik nggak bertobat. Tapi dalil ini bukan berarti kenapa disuruh kita berbuat maksiat dulu, bukan. Allah senang banget sama orang yang dia punya dosa banyak, lalu dia bertobat. Lebih disukai daripada orang yang merasa dirinya suci, bersih, dan sebagainya, tapi dia salah nggak ada yang bertobat. Jangan. Senang banget Allah. Makanya kita harus lihat tadi syarat-syarat dari tobat supaya kita bersih lagi keluarga tadi adalah yang pertama, ketika bertobat itu unsurnya apa? Ikhlas, berhenti. Ya udah, yang dulu kita udah nggak lakukan lagi. Akhirnya yang dulu saya bisa pacaran sama ini, sekarang sudah punya istri, pacarannya sama yang inilah. Atau mungkin maaf ketemu teman, ya bolehlah icip-icip kata bahasa. Cuma jalan berduaan aja, cuma nonton aja, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau memang ada potensi ternyata di reuni tersebut hati ini bisa kesetrum lagi tuh sama si dia gitu. Maka kenapa? Hindari. Lebih berharga ke istri, lebih berharga di rumah berarti. Ada nggak begitu saya? Ada bang. Ya. Cuman maaf, apakah saya ke situ terus lantas ke situ lebih kuat atau bagaimana? Kalau nggak ada. Ternyata ada. Udah, kenapa? Wah, banyak lah kalau lagi reuni tuh kawan-kawan suka itu ya apa namanya? Oh, ya buat mancing-mancing.
Ini udah nggak sehat, tau, udah umur segini, udah punya cucu, udah punya ini, udah punya gini. Tapi yang namanya tadi, cinta itu nggak bisa begitu, nggak bukan ngeliat dia punya cucu atau enggak. Karena setan buat bagaimana inti pertama supaya orang itu rusak adalah dari rumah tangganya dulu. Begitu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 102 itu tentang yang Nabi Sulaiman itu kan. Intinya adalah setan buat supaya rumah tangga itu berantakan. Lalu ada tadi unsur tobat berhenti. Yang kedua an-nadam. An-nadam itu menyesal. Hmm. Ketika dia ada proses penyesalan, maka tanda bahwa dia diterima Allah. Saya udah nggak ke diskotik lagi, Bang. Saya udah nggak kesini lagi, Pak Ustadz. Saya udah nggak amalin lagi, Pak Ustadz. Saya udah kenapa? Ya duduk-duduk sama teman-teman yang minum-minuman keras, saya udah nggak lagi. Oh, dia nyesel. Kembali lagi untuk narkoba aja saya enggak, Pak Ustadz. Oh, dia nyesel. Maka tanda diterima. Tapi kalau dia bangga nyeritain, oh dulu saya kalau begini, wah bangga. Bahkan dibuat dialah yang paling gitu. Iya dulu waktu kita nongkrong, waktu kita begini, seolah dia ditangkap di penjara, mabuk pada begini, seolah dialah yang paling. Nah itu tanda tobat nggak diterima. Lalu punya azam, punya tekad. Pokoknya saya mau bangun rumah tangga bersama istri saya sekarang begini. Anak saya begini. Dia punya tekad. Tekad tadi yang membuat setan tuh lari terbirit-birit. Kesel ngelihat ada orang yang bertobat begini. Kita punya tekad. Udah ya, ini kita udah menikah. Berarti masa lalu kita selesai. Situ mau punya pacar 15, yang saya terima adalah kamu yang sekarang. Gitu. Situ jangan ungkit-ungkit lagi. Situ jangan, dulu nggak seperti pacar saya lama saya dulu. Nggak boleh. Dulu waktu saya pacaran gini-gini sama situ kok gini. Nggak boleh. Udah selesai. Ya, kita tutup bukunya. Walaupun catatannya ada. Ya kan? Bukunya ditutup. Catatannya tapi ada nggak? Ada. Jangan dibuka lagi. Jangan dibaca lagi. Yang kedua, tadi tobat. Yang kedua adalah dia berhusnuzon kepada Allah. Ini yang membuat dia tenang. Prasangka baik kepada Allah. Allah pasti mengampuni. Sebab ini pasti gundah. Masih suci enggak ya? Aduh pernikahan saya bagaimana ya nanti dapat mawaddah rahmah enggak? Allah berdasarkan prasangka hambanya. Ketika kita memang prasangka begitu, setan masuk. Dan setan masuk dari zon. Iya emang dia gitu. Iya dia begini. Masuk terus setan. Ingat, ya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua yang ada di sini yang sudah Amin. menikah, Allah berikan sakinah mawaddah rahmah, yang belum menikah, ya Amin. Allah cepatkan. Sehingga nanti punya bahan. Iya, setelah menikah saya begitu. Dan pengalaman-pengalaman yang ada saya ketika konseling, mereka-mereka begitu ya, saya lihat ya yang langgeng itu justru malah orang yang kenapa? Apa Bang Riko disebutnya? Easy going, apa namanya Bang Riko tuh? Nggak Untuk peduli ya. Dia fokus sama sama ya udah sekarang sama istri ini ya udah, nggak peduli yang dia main di circle-nya, keluarganya, circle-circle yang baik aja gitu. Dan nggak main yang di circle yang ringnya udah ring yang ini, nggak mau deh. Gitu. Begitu harusnya. Kalau yang begini, keluarganya lah nggak mau. iya. Saya punya, dia preman di Ciputat, Bang Riko. Kakaknya itu punya tato kucing di dadanya. Hmm. Waktu dia tobat sama saya itu, Bang Riko. Saya belum menemukan, Bang Riko, di tempat yang lain. Ini murid saya ini, Masya Allah. Itu Hmm. disilet, Bang Riko, itunya kulitnya. Sejalur yang kucing tuh mukanya begitu digituin sama dia. Hmm. Kebuka, lalu dimasukin PK, kalium permanganat. Bariko mungkin atau siapa di sini yang laki suka tahu kalau dulu orang sunat terus dikasih PK. Iya, iya. Mandi pakai air hangat dikasih PK. Itu kalium permanganat, Bang. Itu dibubukin sama dia, Bariko. Itu pakai itu saja, itu kalau di air, itu air hangat gitu ya. Itu bisa kulit gitu. Ini dipakai begitu, melepuh, Bariko. Kebakar dia. Saya aja nggak bisa ngebayang. Dia mau tobat sampai begitu, Bang. Langsung 2 minggu itu dia panas dingin. Panas, kenapa? Demam. Mau dibawa ke dokter nggak mau. Akhirnya sembuh. Ada koreng dulu ya. Koreng, koreng semua. Itu koreng. Infeksi jadi. Nah itu infeksi. Lalu nanti setelah biasa kan kalau ada koreng, kalau dilepas yang koreng apa namanya keringnya gitu, itu ada putih Iya, bekas. bekas.
Bayangkan Bang Riko, dia mau tobat itu, mau ngindarin itu. Tapi maaf ya Bang Riko, kalau misalnya keluarganya, setelah dia tobat, baik-baik aja. Istrinya tuh nerima apa adanya. Hmm. Apa saya, ya memang suami saya begajulan Pak dulu. Tapi suami saya kenapa sekarang? Mana ada kalau udah ngomong perempuan, lebih ini. Dan kalau udah ngomong minuman keras, nah itu dia ngerinya balik lagi. Hmm. Nah adeknya punya tato di sini, di tangan. Maaf Bang Riko, saya jelaskan nih adik kakak ini. Itu disetrika Bang Riko. Ya, ya, Disetrika biar teman keloid timbul. Itu dulu begitu. Sekarang ada laser ya. Sekarang ada ada laser. laser. Ya, teknologi Dulu laser. digituin, jadi kalau itu tumbuh, jadi tatonya hilang. Padahal dalam Islam nggak boleh. Boleh aja, apa nggak boleh. Dia tetap aja tatoan nggak apa-apa. Tapi jangan dilihat lagi. Karena syarat dari yang tadi udah menyesal. Salah satu menyesal jangan ditunjuk-tunjukin. Karena memang punya tato, godaannya adalah ingin menunjukin. Ya. Siapa ada perempuan misalnya tatonya di tempat yang apalah mungkin ya auratnya gitu. Dia pasti nanti ada yang dia mau tunjukin. Entah ke suaminya, entah ke orang lain. Oh ini cantik. Ngapain punya tato nggak mau ditunjukin? Gitu kan. Biar dia bangga, biar orang lain ikut. Yang kedua adalah punya husnuzon. Yakin betul bahwa kenapa? Setiap perbuatan maksiat yang kita sembunyikan dan kita nggak bertobat, itu di hati pasti gelisah. Karena syarat dari dosa itu adalah, kalau ingin tahu kalau itu kita dosa, takut diketahui oleh orang lain, dan di hati menolak. Orang yang namanya dosa pasti di hati ini. Ketika dia menikah, tadi dengan cara kita lagi bahas tadi, mensucikan. Di hati pasti begitu terus. Kecuali dia bertobat. Dia minta maaf pada siapa misalnya suaminya, kalau memang dia ada satu kesalahan. Atau mungkin dia pernah berbuat maksiat dengan yang dulu, tapi punya hutang, punya apa, bayar. Apa? Sehingga sama suaminya jadi tenang. Nah ini menjadi apa ya? Pelajaran buat kita loh, Bu Bariko. Orang-orang yang ketika pada saat menikah, yang dia mestinya ya baik-baik. Kalau yang namanya cobaan, nggak ada di kita yang dari nabi-nabi semua aja untuk menikah aja dengan istri dan suaminya godaannya ada. Nabi Adam, kalau mau dilihat Nabi Adam punya suami, punya istri nurut nggak? Hawa, enggak. Jangan dekati pohon ini kata Allah. Yang kreatif deketin Adam atau Hawa? Hawa. 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 Yang makan siapa duluan? Hawa atau Adam? Hawa. Hawa. Pas sudah dimakan, nggak apa-apa. Ngomong ke suaminya, tuh lihat gue makan kagak apa-apa. Makanya ikut istri. Lagian jadi suami lambat banget sih. Padahal Adam lagi mikir itu. Mau perintah Allah gimana? Adam akhirnya ikut makan juga. Barulah Allah telanjang. Jadi begitu. Siapa lagi? Nabi Nuh. Punya anak kan? Ya. Istrinya gimana? Sayang banget sama anak. Coba ibu, coba kita lihat deh nabi-nabi yang Rasulullah Muhammad SAW ada sisinya juga, tapi kan nggak sefatal itu. Asia dengan Firaun, suaminya. Nabi Begitu Lut. juga. Ya. Ya. Nah, artinya kan menunjukkan bahwa ternyata Pak, wajar untuk hal-hal yang kayak begitu. Nggak mungkin nggak ada, ada. Cuman gimana kita bisa mengantisipasinya dengan tadi, husnuzon pada Allah. Udahlah. Yang dulu-dulu, yang sekarang-sekarang. Udah. Kalau bisa orang punya begitu, udah nggak ada curiga, nggak ada. Mungkin istri saya kali paling cemburuan, Pak. Saya kalau ngisi, apalagi dulu baru kau tahu, si Singamara jam 41 ngisi di ini, aduh, licin-licin banget cewek-ceweknya. Muda banget dulu, masih umur berapa kita baru kau ngisi. Lagi musim lagi, artis-artis nyari ustad, nikah sama ustad, ya kan? Ya, saya kira ini nikah sama Ustadz Hadi, ini gini kan pada dulu profesi Ustadz tuh jadi kayak, ada penghasilannya lebih dari ini dan sebagainya. Coba kalau kita husnuzon kepada Allah, tenang. Nggak ada tuh kalimat yang tadi judul tadi bahwa kenapa masih suci nggak gini. Suci.
Kenapa? Karena Allah tadi yang menjelaskan innallaha ghafurur rahim. Kata inna itu ada kalimat takkid menunjukkan penekanan, pembatasan. Kalau Allah itu begitu di dalam kalimat itu. Hmm. Berarti kalau Allah sudah kasih sayang sama orang, sayang. Kita juga begitu. Wah, pembatasan kenapa? Bahwa Allah tuh maha luas sayangnya, kasihnya. Pastinya kenapa kita diberikan ketenangan. Harusnya tuh Muslim itu punya sifat kayak gitu. Tuh kenapa Muslim banyak yang pada resah? Kelihatan orang-orang di luar Islam tuh kayak tenang-tenang aja. Enggak. Kita itu sebenarnya banyak tenang. Kenapa kelihatan kita nggak banyak tenang? Karena kita banyak ngeluh. Dan Hmm. ketidaktenangan kita itu kita siarkan di status. Jadi kelihatannya apa? Oh, jadi orang Muslim nggak enak banget ya. Susah melulu. Tuh kan. Nah, Ini bagi orang biasa. Enak. Coba husnuzon. Tadi Bang Riko, saya naik motor lama. Saya mogok di jalan. Mogok di jalan. Saya milik hikmahnya apa ya? Saya lagi enak-enak jalan. Berebet. Aduh kok motor begini ya? Kenapa ya? Saya pas berhentiin, agak becek. Ada anak muda ya. Pak, Pak, eh, bensinnya kali habis, Pak. Enggak apa-apa. Bantu, Pak, dorong. Enggak usah. Enggak, saya enggak usah. Dia jalan lagi. Ayo udah, Pak, makasih. Ini di sini ya, Pak. Iya, makasih ya, saya bilang. Udah. Pas saya maju lagi ada anak muda. Pak, saya dorong aja, Pak. Ayo kita terus ke sana. Enggak usah dong. Enggak usah, enggak usah. Motornya saya kocok, saya bersihin businya, saya bersihin dikit, nyala lagi. Selesai sana. Snuzon pada Allah. Mungkin makhluk Allah segede banyaknya. Ada aja satu dua orang mungkin yang nolong nawarin. Jadi butuh pahala buat husnuzon padahal nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Nggak mungkin. Yang ketiga, setelah kita bertobat, kita husnuzon kepada Allah. Yang ketiga, ya jalin komunikasi dengan pasangan bahwa ternyata kenapa? Kita ada batasan-batasan tertentu tentu. Al-muslimu ala surutihim. Muslim itu terikat dengan akad-akadnya. Bahwa ketika pada saat dia berakad, bahwa saya taat sama suami, suami juga harus begini terhadap istri, akad-akad itu penuhi, maka ruang lingkup setan untuk goda kita makin kecil. Tapi kalau akadnya nggak dipenuhi, maka setan masuk. Oh, maksud saya begini. Contoh lah, syariat kita nggak lakukan. Seorang istri misalnya tidak taat sama suami. Setan masuk nggak di situ? ya. Suami misalnya tadi apa? Tidak memberikan nafkah batin atau nafkah lahir lah biasanya. Hmm. Padahal dia punya uang misalnya. Masuk tuh. Akhirnya istri jadi curiga. Suami jadi bohong. Ah, setan masuk. Nah, maksud saya persempit itu. Hilangkan itu. Maka tadi ketika pada saat bicara tadi sakinah mawaddah rahmah dapat. Dia setan masuk dari pintu mana? Kata sakinah tenang, dia bisa beribadah. Surat 13 ayat ke-18. Surat Ar-Ra'd ayat 18. Oh, yang punya Quran dibuka. Alhamdulillah. Oke. Ah, Surat 13 ayat 28, maaf. Iya, 13 ayat 28. Yang udah ketemu boleh baca. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Cara ingat Allah Pak gimana? Salat. Surat 20 ayat 14. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni. Aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholah. Dirikan sholat lidzikri untuk ingat. Sedangkan ingat tadi untuk jadi apa? Tenang kan di 28? ya. Makanya orang-orang yang ketika pada saat mau healing lah. Apa tuh namanya Bang Riko tuh kalau orang Iya. Bekasi pengen tenang. Healingnya orang-orang mukmin tuh sholat. Hmm. Coba cari healing kemana? Saya mau ke Gunung Dieng, Pak Ustadz tenang banget kayak di sana. Pas pulang tenang nggak? Ngeliat dompet. Ngeliat dompet, ya Allah kosong lagi. Besok kerja lagi. Ya. Healingnya dia begitu. Tenang pada saat itu doang. Beda kita orang beriman gak gitu.
Di sholat lagi, tadi mau waktu sholat lagi. Makin dia sholat, makin dia tenang. Makin sholat, makin tenang. Healingnya orang mukmin gampang. Rihlanya orang mukmin di sholat. Hmm. Ingat pada Allah. Makanya setelah tobat, setelah dia tadi husnuzon kepada Allah. Yang ketiga apa tadi? Yang Eh, ketiga kita eh, apa Penuhi tadi? akad-akad Allah. Iya. Bisa juga. Kata-kata Allah yang apa nih ya kita terhadap Allah penuhi aja. Apa yang Allah perintahkan, apa yang tenang. Begitu juga suami. Makanya lihat ayat ini. Yang litas kunu, terus mawadah warohmah bisa kita raih ketika pada saat persempit ruang gerak setan mengambil celah-celah untuk kita ingat masa lalu, ngerasa berdosa. Iya boleh ngerasa berdosa. Tapi merasa banget bahwa dia berdosa yang paling berdosa nggak boleh. Semua juga berdosa. Kalau kita mohon kepada Allah dengan tobat. Baru dia dapat tiga ini. Sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, berarti saya poisan iya untuk ngeraih ini. Sakinah, mawaddah, rahmah, tenang dan juga kenapa kita bisa nyaman, bisa begini mah yang sesungguhnya di surga. Sakinah, mawaddah, rahmah yang kita diberikan di dunia ini dikit, kecil. Coba rahmah saja. Berapa rahmat yang diberikan oleh Allah ketika pada saat kita di dunia? Allah punya berapa rahmat? 100. Berapa yang Allah berikan kepada kita? 1. 99-nya di mana? Nanti di sana. 1 tuh dibagi. Macan sayang sama anaknya. Kita sayang sama gininya. Orang tua sayang sama ini. Dibagi seluruh dunia. 1 tadi. Saya nggak kenal istri dulu. Ternyata pas nikah jadi kenal. Jadi sayang. Dibagi yang 1 tadi. Kalau tanya dia akan dapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Berapa dapatnya? Tapi tetap rasa sayang itu ada. Ya kan? Kita sayang sama kucing yang kita nggak kenal, tuh kucing tetangga. Berarti ada Ahmad. Kembali lagi gitu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kalau kita pengen merasa diri kita tadi, pernikahan kita baik, suci lagi dan sebagainya. Nggak ada Bang Riko di kita yang nggak punya masa lalu yang siapa di sini tunjuk tangan yang punya masa lalunya kenapa baik terus. Tunjuk tangan di sini. Nggak ada. SMA punya dosa. Oh, banyak banget, Bang. Kuliah, apalagi. Apalagi sekarang teman kerja, kantor. Aduh, ya Allah misalnya. Kalau udah kumpul, wah ketawa kebahak-bahak. Aduh, ya. Gitu coba. Apalagi dengan keadaan politik kita sekarang ini buat kita jadi nggak tenang lah. Buat apa? Rasa kau, rasa takut. Itu gimana ya? Yang berikutnya, ingat kehidupan akhirat. Bahwa nikmat kita yang ada di dunia ini kecil. Di dunia ini kecil. Di akhirat nanti yang besar. Sehingga ketika pada saat kita ingat dosa yang ada ini, aduh, ya Allah, bisa menghambat ini kita bisa dapat ketenangan, bisa mendapatkan misalnya mawadah, bisa mendapatkan misalnya rahmah yang hakiki yang benar-benar gitu. Ini. Dan ingat terhadap akhirat itu lebih tenang. Makanya kan kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu kan. Yang terakhir apa? Wabil akhirati hum yukinun. Yang diawali yu'minun semua. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, Surat Al-Baqarah ayat berapa? 2 tuh ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Terus juga Quran. Terus juga zakat gitu ya. Mimma razaqnahum yunfikun. Tapi yang ini enggak pakai yu'minun. Wabil akhirati hum yukinun. Tuh kan? Beda bukan yu'minun. Bukan wabil akhirati hum yu'minun. Enggak. Hanya ada itikaf. Karena itikaf bagi orang-orang yang yakin. Bukan orang beriman aja. Makanya orang yang itikaf dia tenang. Saya pergi ke makam.
ingat saya lihat bapak saya, ingat akhirat. Apa? Lebih tenang. Cara meluluhkan hati adalah dengan datang pergi ke makam. Takziah ketika ada orang meninggal. Berarti kenapa? Ingat terhadap kehidupan akhirat. Hmm. Ya, jadi kecil tuh suami, jadi kecil tuh istri, jadi kecil tuh masalah. Tapi ketika kita nggak ingat akhirat, yang kita ingat dunia, maka kayak masalahnya besar. Aduh, sama istri begini, bisa cari yang lain. Oh, sama suami begini, bisa selingkuh yang lain, bisa kenapa pola. Coba kalau ini, sekali lagi, kalau ini kita bisa lakukan dari 4 ini. Saya tadinya mau jelasin sampai 10 nih, Bang. Tapi penting ini jadi kayaknya. Ya, ada lagi nanti ya apa banyak nuntut ilmu salah satunya juga saya belum bahas. Datang ke kajian-kajian nuntut ilmu ya. Datang ke kajian, ketemu ulama-ulama. Jangan dikira ulama tersebut atau pada saat mendengarkan sini saya nggak ada masalah. Banyak. Cuman saya nggak ngeluh. Jadi nggak kelihatan. Kenapa antuna semua di sini yang hadir di sini di Zoom ini di room ini ternyata kenapa kok kelihatannya banyak? Karena kelihatan sama teman-teman ya. Status saja ngeluh aja masang status. Apa selesai? Enggak juga. Ada rasa puas? Enggak, dibohongin sama psikologis kita aja. Puas Pak Ustadz kalau kita ngungkapin. Iya. Tapi masalahnya hilang enggak? Enggak. Coba ceritain masalah ke teman. Apa masalahnya pindah ke teman? Iya nih gue punya banyak utang nih 2 juta sama si Fulan gini nih. Duh gue plong deh cerita sama lu deh. Iya plong. Utangnya bayar nggak? Enggak, kecuali dibayarin kali sama dia. Jadi tenang. Enggak. Kita selesaikan. Terus kita tawakal kepada Allah. Kita ambil hikmahnya. Kembali lagi. Berarti ingat terhadap kehidupan akhirat itu lebih tenang. Dunia ini cuma kenapa ya? Surat 57 ayat 20. 57 surat Ahadid. Dunia cuma mainan doang. Nggak tenang. Saya tenang Pak Ustadz. Yang saya coblos ternyata sekarang terpilih jadi presiden. Benar tenang. Cuman keduniaan. Tenang dikarenakan, lo kan yang nyoblos, lu pilih kagak juara, kagak menang. Gue tenangnya cuma itu doang. Semu. Cuma permainan. Senda gurau. Habis ketawa, ntar gue nangis. Senda gurau aja cuma hanya begini-gini doang. Gitu. Tapi yang kekal adalah kehidupan akhirat. Mereka cuma ngelihat seperti padi yang menguning. Aduh ya Allah. Nggak taunya pas besok mau panen. Tikus malamnya ngambilin semua. Semalaman cuman. Dunia itu begitu. Yang tadi kita anggap, waduh potensi banget kita bisa punya kenikmatan, hilang semalam. Yang kita anggap ternyata kenapa ini nggak potensi, bisa saja Allah berikan di malam itu. Ingatlah pada kehidupan akhirat. Tenang deh. Makanya selalu para ulama menjelaskan cara kita ketemu dengan datang ke kajian. Bahwa ulama-ulama terdahulu kalau ketemu ustadznya Pak, al-mu'minu wal mu'minun nazrul mu'min ilal mu'min. Bertemunya mukmin kepada mukmin yang lain yang lebih beriman. Ya jelul kolb. Itu menyejukkan hati. Saya ketemu Bang Riko. Tahu ini, Masya Allah. Saya waktu itu kemarin mau datang ke cerita kok fisik saya apalagi nggak fit banget. Iya. Iya. Ini besok saya ke Jember. Saya ada 3 agenda ke Kebumen sama ke Tegal belum. Ternyata udah puasa. Nggak bisa apa namanya. Harus ketemu Ustadz di Tegal untuk ada kajian. Saya belum bisa penuhi. Saya nggak menuhi malah. Karena saya harus ke Jember ada hal yang lain. Ya, ada proses nazor seseorang. Nah, ini saya penuhi sini. Saya sampai ke Jember bis. Ada orang yang proses nazor. Ya, nemenin nazor gimana caranya. Jadi kawan-kawan di sini saya Bang Riko atau kita semua kalau memang ada waktu, ada kesempatan, mungkin Dana dan yang lain. Kalau teman-teman di sini butuh waktu, butuh apa dan sebagainya, apalagi terjadinya proses penyelenggaraan sampai menikah, ada rasa kepuasan tersendiri, tanya Bang Riko. Betul. Menurut saya cuma dulu, tadi ada kawan pas lagi acara pernikahan saya datang, saya ngajak dia nazar ke Cirebon.
Pas waktu 17 Agustus ingat banget dia cerita, iya bang dulu kenapa anak saya sekarang udah mau kuliah katanya. Hah? Masa? Iya udah SMA sekarang. Dulu kita pas ke sana Nazar, ternyata sama murabiahnya. Kenapa? Karena dari PKS tuh. PK dulu ya, bukan PKS. Belum PKS, PK dulu. Hmm. Partai apa? Keadilan atau apa. Ngobrol ngadepin murabiahnya. Wah, ditanya-tanya. Dia cuma Nazar doang, mau ketemu bang. Kenapa? Habis tanya-tanya pulang. Dari sini 17 Agustusan pada mau ngerayain 17 Agustusan liburan ke kampung. Saya ke sini, ada bis kosong. Naik sendiri berdua sama dia. Bang, kalau jadi gimana ya bang? Sekarang, saya tadi ketemu. Dia cerita, ya Allah bang, 17 tahun yang lalu aku berapa saya nggak tahu. Gitu, bayangin. Dia cuma hanya sekedar pedagang pecel lele di Tanah Abang. Ya. Tapi dia D3 ya. Dia kuliah D3. Bapaknya itu, dia juga ikut dagang. Nikah, yang si perempuan itu, setahu saya, S1-nya tuh udah umur 21 ya. Mau ambil S2-nya umur 22. Masya Allah. Anaknya kalau nggak salah Hafizoh satu deh. Dua apa, saya lupa. Artinya lihat proses nazar sampai gitu seneng gitu kita apalagi udah punya anak sampai gitu ya mudah-mudahan pahala kita pertemukan dia terus jadi punya anak ya dapat pahala juga saya atas sebab siapa anak itu terjadi karena kita pertemukan ya dapat juga saya berharap nanti di akhirat ada pahala-pahala yang saya dapati yang jelas seperti sholat zakat haji tapi nggak taunya ternyata Allah tunjukkan ada pahala-pahala yang dulu belum jelas di dunia Allah tampakkan salah satu itu senyum. Nah ini apa palanya? Ini dunia karena kau sering senyum. Buat teh suami, buat apalah gitu ya. Ini sampai, nah ini apa? Ini adalah pahala dari doa-doamu yang tidak dikabulkan di dunia, lalu Allah kabulkan di sini. Dalam bentuk kebaikan ini. Bayangkan coba. Nikmatnya. Kita selalu berharap pahala dari haji. Nggak taunya kita tahu jelas. Kita sendiri tahu. Haji kita kadang-kadang kita gugurin di sini dengan cara kita sering bicara-bicara tentang haji. Seolah-olah ibadah kita paling terima. Kita bicarain kenapa? Sholat. Sholatnya sendiri kita tahu betul juga. Kita ngomongin sholat, seolah kenapa sholat kita paling terima. Padahal nggak ada gak itu. Ternyata ada amalan-amalan yang di luar dari itu. Ternyata Allah tampak. Ingat, ada kalimat gini. Amalan-amalan kecil bisa menjadi besar karena niat. Amalan-amalan besar bisa jadi kecil karena niat. Paham mereka? Ada yang bisa ngulang? Amalan-amalan besar bisa jadi kecil Iya, karena Niat. niat. amalan-amalan kecil bisa Bisa jadi jadi besar dan niat. karena iya. Niat. Coba. Mungkin orang nganggap ini sepele gitu. Apa yang bisa ngajarin begini nih? Iya, bagi orang kecil. Tapi ternyata di akhirat nyatanya jadi besar. Saya ini Pak Ustadz, ingin buat seluruh Indonesia itu ngaji. Amalannya besar. Iya, amalannya besar. Jadi kecil di mata lo. Ternyata niatnya dia ria. Niatnya sebenarnya nggak mau begitu. Niatnya pengen supaya orang ngeliat. Biar nanti kalau nanti pemilu berikutnya coblos gue. Atau apalah. 4 hal ini Mbak Niko yang bisa paling tidak atau 5 tadi ya datang ke orang berilmu yang bisa membuat nanti bahwa pernikahan kita bisa bukan kembali suci ya suci sebenarnya cuman karena memang ketika pada satu diawali ada orang yang diawali mungkin maksiat akhirnya dia dapat petunjuk ada dia maksiat dulu saya dulu pernah ikut pengajian sesat sekarang saya jadi ustadz mungkin Allah ya bukan mungkin pasti Allah ya menjalankan saya perjalanan seperti itu biar saya nanti kalau udah jadi ustadz jadi tahu mana pengajian sesat mana enggak itu hikmah saya nggak mau ikut itu lagi tapi begitu caranya ada orang yang di pesantren bersih banget gitu ada yang dia nggak jadi ustadz pak ustadz tapi dia menyelenggarakan nih kayak Bang Riko gitu memfasilitasi gini ada mandala hasanah
barang siapa yang dia melakukan atau menunjukkan kebaikan, ya falahu ajrun mislu ini. Maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang ditunjuki. Gitu. Modal tunjuk doang tuh. Di mana masjid tuh? Berarti dia dapat pahala ketika orang itu melakukan kebaikan. Selesai tuh, sudah jam Ya. 9.15. Bariko paling tidak ingat setelah yang kita diskusikan ini ringan, tapi ternyata Masya Allah banyak manfaatnya. Kalau menurut saya bahwa ternyata kadang pemahaman kita banyak yang salah. Bahwa ternyata merasa banget berdosa sebelum menikah. Bahwa dulu pacaran atau berzina dan yang lainnya bisa Allah hapuskan kalau dia bertobat dan nasuha. Ya, salat tobatnya adalah dia boleh sholat kalau itu dosa besar, sholat 2 rakaat, sholat tobat. Lalu kalau tidak ya jangan diulangi. Dia menyesal dan berazam bertekad nggak mau mengulangi lagi. Lalu ada bertemu dengan ustadz atau ulama yang membuat dia bisa lebih tenang. Ingat pada hidup akhirat. Dia banyak husnuzon kepada Allah. Ya, ketika dia berhusnuzon kepada Allah, ya insya Allah, ya tadi, innallah ghafur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah pasti sayang. Itu mungkin Mariko Ya. untuk pembuka, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik. Silakan sahabat-sahabat bisa langsung bertanya dengan atau berdiskusi langsung dengan Ustaz Iksan Hakim ataupun melalui kolom chat room. Ini saya bacakan komentar dari Yanti. Sebenarnya sudah dijawab ini sama Ustaz Iksan ya. Ini masih perkara tadi nyambung yang masbuk. Jadi hitungan rakaatnya kalau tadi Ustaz Iksan menjelaskan pada ruko. Maka kalau ya ini kalau masbuknya pada tasahud gitu. Jadi dia hanya pas datang lagi tasahud awal maupun yang akhir pas duduk tasahud gitu. Ya udah lewat ruku itu kan. Iya, itu sudah di. Udah nggak dapet 1 rakaat. Iya. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kita nunggu dia bangun atau setelah Ya. takbiratul ihram kita langsung ikut tasawuf? Iya, ini sering jadi. Maka dia takbiratul ihram lalu ikut tasawuf. Pahalanya bisa lebih besar daripada nunggu. Gitu. Ya. Walaupun malesnya atau gimana. Ada tuh antara aja. Tadi gue bangun juga dia. Jadi hitung juga saya jadi 2 rakaat, dia 2 rakaat lagi. Dia rakaat selesai, saya tambah 2 rakaat misalnya. Ya. Kalau itu sholat yang 4 rakaat. Ikut. Karena kenapa? Untuk dia bisa dapat pahala lebih besar. Yo lanjut. Ya, baik untuk Yanti sudah ya. Jelas insya Allah. Baik, yang berikutnya tidak ingin disebutkan namanya dari hamba Allah ini sebelum Ustaz Isa nanti menjawab, kalau saya boleh menjelaskan sedikit tentang proses ta'aruf di Majelis Sahati, itu ada di awal kami selalu menganjurkan jujur lebih awal itu lebih baik. Jadi ketika akan mulai ta'aruf, ketika akan menanyakan mungkin menganggap sebagai aib Bang, tapi saya sering menganjurkan jujur saja, dan itu sudah kami lakukan di beberapa pasangan ketika pernah yang ikhwan atau akhwatnya pernah berzina, pernah melakukan sesuatu kemaksiatan, silakan saja, hanya tidak disebutkan apa dan bagaimananya. Jadi misalnya dulu pernah berzina, ya pernah, misalnya mengaku begitu, jujur pernah, tapi kami tidak merinci lebih lanjut apa dan bagaimananya gitu. Yang boleh ditanyakan seperti itu. Kalau ini pertanyaan dari hamba Allah ini tadi karena tidak boleh menanyakan aib oleh calon pasangan kelak. Saya berencana untuk melakukan tes HIV/AIDS jika Allah sudah mempertemukan dengan calon jodoh saya gitu. Dan saya pun juga akan ikut tes juga gitu. Nah, apakah saya intisarikan saja karena panjang ini, karena saya tidak mau apa ya, ini tidak mau kalau setelah nikah akhirnya menyesal begitu Bang. Jadi saya tidak mau karena di zaman sekarang itu saya sangat takut bertemu dengan calon yang punya masa lalu kelam, gitu istilahnya. Makanya tadi, dan apakah rencana seperti ini dibolehkan dalam Islam?
ini harus dibedakan ya tadi ya. Jadi kalau misalnya, maaf Pak, saya nyalakan lampu dulu, mati lampu itu. Iya, jadi kalau di majelis hati proses taarufnya boleh menanyakan itu. Sebenarnya jujur. Ya, jadi gini, eh, kalau kita misalnya bukan bertanya ya, bertanya berarti kita jawab boleh. Kalau misalnya kita nggak nanya, nggak usah diceritain. Begitu dalam adab. Ya. Misalnya seorang pernah berzina, ya orang nggak ditanya. Yang penting saya udah bertobat. Tutup. Pasangannya nggak tahu atau lebih baik nggak tahu, nggak apa-apa juga. Karena kalau tahu, bebekas di dia. Di otaknya, oh berarti dia pernah zina nih. Nanti nggak tahu ada si pasangannya ke perempuan, oh pasti dia ikut gaduh lagi, berzina lagi. Mendingan ditutup. Karena memang yang namanya tobat itu ditutup. Tapi kalau dia tanya, kamu pernah berzina nggak? Lain lagi kalau begitu. Jadi dia boleh menyatakan bukan, ini saya aib, ya saya udah bertobat. Kalau mau terima, terima. Enggak. Ada kok sahati dulu, waktu masih sahati ya, belum daurah sahati. Yang dia pernah berzina, yang akhirnya sekarang punya anak, sudah menikah. Itu ada, pernah kita lakukan itu, nggak masalah. Nah sekarang bagaimana tentang masalah tes? Silakan saja. Tapi nggak ada maksud dalam kecurigaan. Mau nikah dengan saya, tapi nanti tes AIDS dulu ya. Karena saya juga begini nih. Nanti malas nih perempuan ini begini banget belum menikah aja. Tapi kalau mau kita sama-sama yuk tes gini, boleh aja. Lalu setelah kita tahu dia AIDS, ternyata dia AIDS. Saya nggak terima Pak Ustadz. Boleh. Itu boleh kan? Bahkan terhadap penyakit yang lain saja boleh. Pak Ustadz, apa namanya resis, apa namanya darah yang apa Bang Riko? Resus. Ada resus Resus, negatif kok sama resis, resus ya, positif. resis. Iya, ternyata ketahuan begitu Pak Ustadz. Saya nggak mau dia, nggak mau juga. Ternyata Pak Ustadz dia itu punya penyakit, misalnya misalnya potensi. Ya saya sih bener bisa mengobatin Pak Ustadz, tapi karena dia punya, saya menolak. Nggak apa-apa tuh. Karena ketika pada saat lagi ta'aruf, lagi ini boleh menolak untuk yang begitu. Kecuali penyakit-penyakit yang nggak syar'i lah. Dia ini Pak Ustadz batuk, padahal nggak ada hubungannya. Cuma keselak aja dikit. Saya nggak mau terima. Nggak bisa kalau yang itu. Kalau ini yang tadi yang syar'i itu boleh. Ya tapi bicaranya yang baik. Kalau mau nikah dengan saya kita tes HIV ya. Nanti saya akan ngeri kalau situ gini-gini. Ya. Kalau tadi kita berdua nggak apa-apa juga silakan. Ya. Bahkan kalau mau ada syarat-syarat menikah adalah seperti itu boleh banget. Karena kemarin kita ketemu dengan dokter siapa? Dokter siapa bukan kok di kita Emma. dokternya? Dokter Emma. Dokter Iya Emma. dulu ada orang yang ketika pada saat dia menikah ternyata suaminya kalau nggak salah AIDS sih. Jadi udah masuk ke kandungan si istrinya sedang hamil. Nah, ini kan bahaya. Jadi dibolehkan. Tapi kalau misalnya dia nggak tanya dan kita pernah melakukan dosa besar, maka tutup aib, jangan buka. Atau kalau kita tahu suami kita itu atau calon suami atau calon istri punya dosa besar, lalu sekarang dia bertobat, maka juga jangan ungkit-ungkit. Yang penting kita tahu bahwa dia udah bertobat. Ya kecuali tadi Bang Riko ada pertanyaan. Boleh ya saya bertaruh, saya mau nanya dan gini, silakan aja. Tapi bagi kita ketika pada saat taruh dan kita lihat apa yang ada sekarang ini, apa adanya tentang dia, ya sudah terima. Kalau memang mau bertanya yang lebih lanjut ya silakan. Ya, jadi kalau nggak ditanya nggak usah jawab apa. Nggak bohong kan nggak ditanya. Adatnya begitu. Ya, yang lain. Baik, yang berikutnya ini dari Denny, agak keluar dari tema Ustadz, terkait dengan kajian AA. Oke, saya mengajak teman saya untuk hadir di kajian AA Selasa besok. Namun teman saya ini menolak dengan alasan berbeda frekuensi, Ustadz. Kata dia, takut beda sedikit saja menyalahartikan tauhid, menyalahartikan menjadikan tauhid kita berantakan semua. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Hak dia nggak apa-apa. Jadi mengajak teman, kan orang punya prinsip masing-masing. Bang Riko ngajak saya, Ustadz kita ke kajian kayak ini. Oh iya saya nggak mau Bang Riko. Itu kan hak saya juga nggak apa-apa. Nggak usah maksain, nama juga dakwah.
Jangan, oh kok tahu yang mana? Ini yang mana? Udah nggak usah ribut. Nggak mau ya sudah, ajak yang lain saja. Hmm. Gitu aja. Nah, dakwah tuh begitu, harus punya sikap, Ya, harus punya siap gagal, jangan siap berhasil terus. betul. Siap ditolak, siap begini ada. Semua dai itu harus punya begitu. Jangan setiap dia ceramah harusnya diterima. Belum tentu juga. Belum tentu. Jadi kalau kita mengajak, ya siap juga gagal. Kalau dia nggak mau, ya udah kasih petunjuk. Lalu berdoa pada Allah. Itu saja sih simpel. Ya, mau usah diseret-seret. Mau sakit kalau diseret-seret. Nggak mau ya udah nggak mau. Gitu aja. Ya, yang lain silakan. Baik. Yang lain silakan mau bicara langsung. Baik, mungkin karena itu saya satu aja Bang. Ini tadi Ustaz Ihsan menyampaikan tentang pertama bertobat, khususkan kepada Allah, menuruti perintah Allah. Nah, ini yang saya ingin apakah yang ingat akhirat itu bisa diidentikan dengan mengingat kematian, Ustaz? Iya, benar. Ingat akhirat tuh banyak ya. Hmm. Awal akhirat tuh ada kematian dan sebagainya. Coba orang yang pemutus satu kelezatan itu adalah kematian. Hmm. Ketika pada saat yang nikmat-nikmat di dunia itu nggak ada apa-apanya ketika pada saat kita ingat kematian. Sama kayak tadi kan. Ya, cuma hanya sekedar kenapa berumah tangga kita cuma hanya ingat pacar kita begini. Istri kita begini dulu adalah ketika pacar begini. Itu kan simpel gitu. Tapi ketika kita ingat kematian bahwa bagaimana bisa nggak dengan pasangan kita ini bisa mulus masuk surga, bisa mulus kita tidak dapat siksa neraka, siksa kubur. Kenapa? Dari wasilah pacaran. Dari istri. Ketika dengan istri bisa dapat pahala dari dia. Istri juga begitu ke kita. Karena kita nanti dengan istri juga sendiri-sendiri di akhirat. Hmm. Yang sama-sama itu nanti diomel hisab. Tuh. Satu sama yang lain saling menghisab. Baru nanti berikutnya adalah di surga. Sendiri-sendiri semua. Tapi bisa nggak dengan istri ini, dengan mobil, dengan rumah, dengan kendaraan, dengan apa yang kita punya ini, bisa nggak dengan benda ini atau orang yang di luar kita, itu bisa masuk surga dari hal itu. Begitu harus. Jadi kalau tadi ingat kematian, iya, benar. Coba aja, mari kau lihat tuh, orang-orang yang selalu ingat kepada kematian. Minim dia berbuat dosa, malah nggak mau. Gitu. Ya, yang lain. Tampaknya sudah ini masih belum Udah ada. setengah 10. Ya udah habis dengan 10 pada malam. Baik Ustaz, disampaikan kesimpulannya saja. Jadi, ayo ikhwah rahmanirrahmanirrahim. Jadi ingat ya ketika kita menikah ini nggak ada pasangan kita pas kita nikah ini selalu perfect sempurna banget ya. Rasulullah Muhammad SAW di mata yang lain nggak pantas deh dengan Khadijah karena Rasulullah sendiri kenapa? Cuma bawahan Khadijah. Nggak pantas deh Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha kenapa? Umurnya jauh gitu. Sekarang pertanyaannya, Allah itu nggak punya istri, pantas nggak? Coba kalau Allah punya istri, malah nggak pantas, ya kan? Kita tuh selalu memandang apapun pun ideal. Ya. Padahal realitanya ternyata nggak begitu. Kita harus idealis juga realis. Ternyata kenapa? Ketika pada saat menikah, pasangan kita ternyata punya aib dan sebagainya. Ya sudah, paling tidak kita jadikan itu batu loncatan. Jadi dulu begini Bang Rufo, batu loncatan. Kalau ada 10 poin, satu keburukan dari orang lain, saya mau jadikan yang 9 kebaikan ini untuk bisa ngikis jangan sampai dia punya keburukan lagi. Kalau ada 10 poin, dia punya 9 keburukan, ada satu kebaikan. Saya pakai satu kebaikan ini untuk jadi modal ngikis yang 9. Nah, begitu modal orang mukmin. Jadi nggak putus asa, udah malas pusat, bajakan kotor ada 9. Santri-santri yang masuk ke pondok pesantren saya, nggak semuanya Bang Riko baik-baik. Di pondok yang lain nggak diterima, di pondok yang lain dikeluarin. Tapi jadi tantangan buat saya. Kenapa dikeluarin di sana? Ternyata di saya jadi baik, jadi lebih puas Bang Riko. Ternyata saya lihat apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Kemarin, maaf saya agak cerita sedikit. Kemarin itu ada orang datang ke saya buat kesalahan di pondok pesantren. Ternyata dia megang handphone itu kesalahan. Tapi dia ketika datang ngakuin bahwa ini handphone dia belum serahin, maaf Ustaz gini-gini. Yang kita puji apa? Kejujuran. Dia cerita sama teman-teman. Anggapan dia otaknya dia akan dihukum.
Tapi ternyata Ustadz muji kejujuran saya. Di otaknya dia tuh pengennya dihukum. Begitu juga di akhirat nanti. Jangan-jangan di otak kita akan disiksa oleh Allah. Ternyata Allah Maha Baik, kita dapat maghfirah. Begitu juga kita terhadap pasangan. Ya, paling tidak ketika pada saat berumah tangga tadi, ya, masa lalu sudah selesai. Sekarang jangan ungkit-ungkit lagi. Yang berikutnya juga tadi, bahwa yang tidak ada ketika pada saat menikah, orang udah kenapa bersih sama bersih. Paling tidak bersihin sama-sama ada, bersihkan kotor. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keberkahan, ya, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, Allah terima doa-doa kita ini, terutama di bulan Ramadan. Kencengin, jangan kendor wir kalau berdoa wir. Ya, di bulan Ramadan ini. Ya, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah berikan Amin. cepat jodoh kita Amin. ada di sini semua ya. Lalu yang sudah menikah memberikan sakinah mawaddah rahmah. Rabbana Amin. zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Oh iya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya. Silakan Mbak Niko, mohon izin Ya, saya. silakan Ustaz. Dilanjut dengan Ya, istirahat. salam buat semua. Amin. Insyaallah. Baik. Demikian tadi sahabat-sahabat semua kajian ngopi kita hari ini untuk bulan depan, maka untuk yang online ya, online bulan depan, tunggu saja infonya di grup ya. Sedangkan untuk Ramadan seperti tadi di slide, insya Allah pada tanggal 24 Maret mulai pukul 15 atau setelah sholat asar ya, acara kajian Sehati Karim untuk khusus Ramadan sambil berbuka puasa bersama. Dicatat tanggalnya 24 Maret Ahad ya, insya Allah. Dan demikian kajian ngopi kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya Riko Atmaka. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Denny, Cucu, Muna, Nadia, semuanya. Adi, makasih Adi. Juga banyak. Agus, makasih. Denny tadi ya, juga ada Mbak Haltun, terima kasih. Ayu, nggak lihat Mbak Wiji ini. Ada ya, Mbak Wiji, makasih Mbak Wiji. Insya Allah ya, doain ya, ada rencana mau ke Jogja nih. Amin. Makasih semuanya. Mohon maaf, Zoom akan ditutup dalam